Saya ingin sedikit sharing terkait dengan penelitian yang sudah saya lakukan waktu uh, studi S2 kemarin, berjudul Studi Fenomenologi Pengalaman Keluarga yang Tinggal Bersama Transgender. Nah, di sini yang melatar belakangi saya, kenapa saya harus tahu dulu apa itu transgender. Jadi kan itu kita harus dalami dulu. Jadi kita harus yang pertama interest lah, dan terutama topik transgender ini kan termasuk here and now, jadi kan itu menarik ya kan. Nah, kalau kita bicara tentang masalah seks di sini terkait dengan jenis kelamin, yaitu jenis kelamin di dunia ini bahkan WHO masih mencatat hanya terdiri dari perempuan dan laki-laki, tidak ada namanya jenis kelamin ketiga. Lalu untuk gender sendiri di sini merupakan konstruk yang terpisah dengan seks dan orientasi seksual. Namun terkadang masyarakat itu masih memandang hubungan yang sangat kuat dari hal tersebut ya, dan dengan mudahnya melakukan justifikasi. Jadi gender itu lebih menyangkut perilaku, gaya hidup, gaya pakaian, status, dan peran kita itu seperti apa. Atau bahasa yang bisa kita pahami, gender itu bukanlah jenis kelamin yang diturunkan ketika kita lahir, tetapi menyangkut perilaku kita, peran kita, gaya hidup kita, cara bicara kita, dan perilaku kita ketika hidup sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan bagaimana. Nah, selanjutnya yaitu kita bicara tentang transgender. Nah, transgender itu apa sih sebenarnya? Kalau ini kan dalam bahasa asing ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita punya banyak sebutan. Transgender itu kalau dalam bahasa misalnya waria, banci, wandu, wadam, dan lain. Jadi itu banyak istilah. Nah, kita tuh perlu tahu arti dari transgender sendiri. Nah, sebenarnya transgender itu terbagi menjadi dua kategori, trans man dan trans woman. Nah, di sini pada penelitian saya fokus pada trans woman, yaitu individu yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir, namun mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan atau yang lebih dikenal dengan transpuan semacam itu. Nah, saya juga melakukan beberapa research ya kan terkait jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, namun belum banyak yang menyoroti ke masalah keluarganya, tapi lebih kepada transgendernya. Jadi di sini kenapa saya mengangkat ke penerimaan keluarga. Dan di sini karena penelitian saya dilakukan di Indonesia, saya juga melengkapi dengan beberapa data penunjang dari data Kemenkes ya, ada dari tahun 2006. Itu jumlah transgender itu antara 20.160 sampai 35.300 transgender, dan di tahun 2014 itu meningkat drastis jumlahnya menjadi 597.000 transgender. Nah, sedangkan penelitian saya lakukan di Kabupaten Malang ya, saya mendapatkan data langsung dari Wamarapa. Wamarapa ini merupakan Waria Malang Raya Peduli AIDS. Nah, di situ saya melakukan studi pendahuluan juga ke mereka, jadi kayak nuwun gitu. Terus saya tanya, berapa sih jumlah transgender di Kabupaten Malang? Sebenarnya banyak, namun tidak semuanya mau terdaftar. Dan yang terdaftar pada saat itu kurang lebih 200 transgender. Mungkin saat ini bisa lebih dari itu. Gitu. Nah, dari studi pendahuluan ini, saya melihat dari dua sisi sebenarnya. Yang pertama dari keluarganya itu apa sih sebenarnya, lalu dari sisi transgendernya itu bagaimana. Kalau dari wawancara saya dari trans itu mereka saya mendapatkan fenomena ya, ketika mereka tidak diterima oleh keluarga mereka itu merasa diri mereka itu stres dan depresi. Tak jarang dari mereka itu berpikir untuk melakukan tindakan bunuh diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi terkait penerimaan keluarga terhadap diri mereka.
Nah, di tagline ya di situ itu udah merupakan fenomena sendiri. Itu dari segi transgendernya. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Nah, saat saya melakukan pendalaman ke keluarga tidak ada keluarga manapun yang menghendaki anaknya menjadi seorang transgender ya. Pasti inginnya normal-normal saja. Namun yang menjadi kekhawatiran mereka itu terkait masa depan mereka nanti bagaimana, mau seperti apa mereka. Iya kalau orang tua mereka itu masih hidup, masih sehat, atau keluarga mereka masih ada terus ya. Terus nanti kalau mereka sudah ibaratnya bertengkar itu bagaimana? Jadi masa depan mereka itu yang dipertanyakan ke depannya itu semacam itu. Itu. Nah, penelitian yang saya lakukan di sini penelitian kualitatif dengan menggunakan desain fenomenologi interpretatif ya. Untuk lokasi penelitiannya saya di Kabupaten Malang, di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Malang. Terus untuk waktu penelitiannya saya lakukan di bulan Desember 2018 sampai Januari tahun 2019. Terus menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan kriteria tertentu, jumlah partisipannya sebanyak 6 orang. Nah, untuk kriteria partisipannya itu, di sini saya fokus ke partisipan yang memiliki hubungan darah dengan anggota keluarga transgender atau individu dengan jenis kelamin laki-laki yang berperan atau berperilaku menyerupai jenis kelamin perempuan. Lalu yang kedua, partisipan yang bersedia untuk dilakukan wawancara. Itu jelas dong, karena kita nggak bisa memaksakan. Kan kadang ada yang nggak bersedia gitu. Terus yang ketiga, partisipan yang telah menjalani kehidupan bersama transgender yang telah coming out. Nah, maksud dari coming out di sini, mereka sudah membuka identitas seksual transgender mereka kepada orang lain dalam rentang waktu 2 sampai 10 tahun. Nah, itu kriteria yang saya gunakan dalam penelitian saya kemarin. Nah, tentunya dalam penelitian ini saya juga melakukan ethical clearance di UB ya. Terus saya juga melakukan perizinan. Dan yang paling penting di sini adalah ketika kita mau melakukan penelitian, kita pastikan dulu kita punya akses masuk. Karena gini, kalau kita tertarik dan kita punya, oh tema ini bagus, tapi kita nggak punya akses masuk, nah itu percuma gitu. Jadi yang bisa kita garis bawah adalah akses masuk itu penting sekali. Lalu di sini saya sendiri sebagai instrumen utamanya yaitu sebagai pewawancaranya. Terus yang bisa kita gunakan waktu itu voice recorder, rekaman ya. Terus penelitian ini juga yang paling penting juga informed consent ya, persetujuan itu juga penting. Lalu proses dan waktu itu juga kita juga tidak bisa, kita harus dulu janjian dulu. Nah terkadang hambatan yang saya alamin itu ketika proses wawancara dilakukan itu tepat mereka pasti yang menentukan ya, cara keluarganya. Untuk waktu ya antara sekitar 30 sampai 60 menit. Namun terkadang jika melihat kondisi tidak memungkinkan, kita bisa reschedule waktu untuk yang lain semacam itu. Nah, dari hasil dan pembahasan ini, sebelum ke sini saya ingin sedikit bercerita bahwa setelah saya melakukan wawancara, saya melakukan transkripsi dalam bentuk tekstual atau yang kita sebut dengan verbatim. Nah, dari sini fungsinya nanti bisa kita analisis data. Nah, dari data kualitatif yang kita peroleh di lapangan ini kan sifatnya random, tidak beraturan. Namun tidak semua data tersebut dibutuhkan dan diolah dalam proses analisis. Kenapa demikian? Karena data-data tersebut belum tentu relevan dengan hal atau keyakinan yang ingin dibuktikan oleh kita sendiri seorang peneliti. Jadi pada tahap inilah kita sebagai seorang peneliti memilah-milah mana data yang penting,
dan tidak penting. Nah, bisa dilihat di sini dari hasil penelitian, saya mendapatkan dari berbagai rentang usia, dari berbagai latar belakang ya, pendidikan, pekerjaan, suku, terus hubungan statusnya dengan transgender itu apa, ada ibu kandung, nggak kandung, dan adik kandung, semacam itu. Lalu dihasilkan 8 tema yang mengerucut menjadi tema besar. Nah, dalam menentukan tema ini merupakan resume sebenarnya, inti atau keyword yang diambil dari subtema. Jadi tema dari gabungan subtema dan kategori. Jadi yang menggambarkan keduanya. Dan tema ini bisa berupa kalimat penuh yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, atau ditambahkan dengan anak kalimat supaya lengkap. Contohnya seperti yang ini. Keluarga menerima anak transgender yang sukses secara ekonomi. Nah, semacam itu. Nah, di sini kan ada keterkaitan dari satu tema ke tema yang lainnya. Mungkin kalau kita lihat dari penelitian sebelum-sebelumnya yang sudah dipaparkan, kok kelihatannya rumit ya? Ya, karena belum dilalui. Nanti kalau setelah di prosesnya, rekan-rekan sejawat yang saat ini sedang skripsi atau melakukan penelitian, tesis, dan lain-lain, pasti akan tahu deh gimana alurnya semacam itu. Nah, dari hasil penelitian saya di sini, kesimpulan itu menjawab dari tujuan. Nah, tujuan yang pertama itu kan mengeksplorasi makna pengalaman keluarga saat mengetahui anggota keluarga yang transgender. Itu terjawab dalam tema yang pertama, yaitu menyadari anaknya berperilaku dan penampilan seperti perempuan sejak kecil. Lalu yang kedua, tujuan yang kedua juga terjawab dalam tema yang kedua ya, yaitu merasa kecewa, marah, dan malu memiliki anak transgender. Lalu juga sama ketiga itu juga menjawab tujuan yang kedua, yaitu mendapat gunjingan anaknya banci kaleng dan tidak bisa mendidik anak. Nah, kata-kata banci kaleng ini bukan saya sebagai peneliti yang membuat, namun itu merupakan ungkapan langsung dari narasumber yang kita wawancarai atau partisipan itu. Jadi kita sebenarnya tidak boleh merubah apapun dari apa yang mereka ungkapkan. Gitu. Jadi kalau mereka bilangnya banci kaleng, ya udah kita tulis itu semacam itu. Itulah penelitian kualitatif. Lalu tujuan yang selanjutnya mengeksplorasi makna kepercayaan dan keyakinan keluarga terhadap anggota keluarga yang transgender. Itu terjawab dalam tema keempat, yaitu merasa transgender merupakan perbuatan dosa dan menyalahi kodrat. Dan tema kelima saya juga sama menjawab tujuan yang ini juga, yaitu transgender dan hubungan sesama jenis itu hal yang biasa dalam masyarakat. Nah, ini juga ungkapan dari anggota keluarga. Mereka mengungkapkan bahwa itu tuh hal yang biasa, karena nggak cuma saya, keluarga kami doang yang memiliki anak semacam ini. Jadi bagi saya tuh semacam ini biasa gitu. Nah, tujuan yang selanjutnya yaitu mengeksplorasi penerimaan keluarga transgender, terjawab juga yaitu pasrah menerima, itu ke tema yang keenam. Lalu tujuan mengeksplorasi harapan keluarga terhadap anaknya yang atau anggota yang transgender itu juga terjawab dalam tema yang ketujuh, yaitu keluarga berharap anaknya menjadi transgender yang lebih sukses lagi secara ekonomi. Dan tema ke-8 juga menjawab tujuan yang ini, yaitu keluarga berharap anaknya bisa kembali ke kodratnya sebagai laki-laki normal. Jadi bentuk harapannya. Dari ke-8 tema ini mengerucut menjadi satu tema besar, yaitu keluarga menerima anak transgender yang sukses secara ekonomi. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sharing terkait dengan penelitian yang pernah saya lakukan kemarin, terkait publikasi dan lain-lain. Mungkin juga sama seperti rekan-rekan yang lain tadi sudah dipaparkan. Kalau kita mau publish kemana, jadi itu kita harus tahu. Contohnya kan publikasi saya kemarin kan publikasi International Journal Psychiatry of Nursing. Jadi memang berfokus ke masalah psikiatrinya. Jadi ke sana yang akan
saya publish. Jadi ya saya sudah tahu kemana saya mau mempublish jurnal saya semacam itu. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.